Shalom buat Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang ada di lapangan. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman dalam perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai. Hari ini saya ingin berbagi renungan dengan tema berpegang teguh pada pengharapan. Dan saya mengawali sebuah cerita yang ada di bangsa kita sendiri. Ya, dengan keadaan COVID yang tidak mudah ini, yang sangat sulit, boleh kita lalui semuanya karena Tuhan. Dan juga hal yang kedua, ketika kita mengalami sebuah kegembiraan, sukacita yang terjadi di tengah bangsa, ketika putri bangsa boleh mewakili Olimpiade ke Tokyo, ya, ganda putri yang boleh menang itu menjadi sukacita terindah bagi setiap kita. Dan kita boleh merasakan sebuah momen yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Meskipun kita tidak mengenal mereka, tetapi hal itu juga tersalurkan, bahkan menularkan di dalam setiap pribadi kita sukacita mereka. Tetapi ketika mereka mengalami sebuah prestasi, mereka memiliki proses yang tidak mudah dari setiap kesaksian yang boleh mereka berikan. Apa yang ingin saya katakan? Kehidupan kita orang-orang Kristen tanpa pengharapan adalah kehidupan yang tidak memiliki tujuan. Kehidupan yang bisa dikatakan tanpa pengharapan, kita tidak bisa melewati sebuah proses. Karena sesuai dengan firman Tuhan di Ibrani 6 ayat 19, di sini dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi berbicara tentang pengharapan adalah berbicara tentang kebergantungan kita kepada pengharapan itu, ya, yaitu Kristus. Kita berpengharapan kepada Kristus sehingga kita menang sampai hari ini. Kita bisa melewati sebuah proses, mungkin tekanan, mungkin kita sampai mengalami depresi, mungkin tidak kelihatan. Bahkan kita tidak mampu mengatakan kalau kita tertekan, kita mengalami depresi. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan itu di dalam kehidupan kita, secara tidak langsung, kekuatan itu mengalir di dalam pribadi kita lepas pribadi. Saya sangat diberkati hari-hari ini, kami selesai doa puasa 3 hari. Dan saya sangat diberkati dengan Yesaya 53. Kalau kita melihat kitab Yesaya adalah kitab terbagi banyak, ya, terbagi banyak, dan itu nubuatan Yesaya sendiri. Dan di situ juga diungkapkan seorang hamba Tuhan, gitu ya. Bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan harus bersikap. Jadi apa yang boleh saya petik dari Yesaya 53 ini, khususnya di ayatnya yang ke-7. Kalau saya boleh merenungkan kembali perenungan pengorbanan Tuhan Yesus di situ diumpamakan seperti domba, ya, yang dibawa ke pembantaian. Tapi Kristus taat dengan hal itu. Kristus tidak berontak dengan hal itu. Kristus tetap menyerahkan dirinya secara pribadi kepada Bapa. Seandainya Kristus sendiri itu mengalami pemberontakan, memberikan sebuah teladan yang tidak baik, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang ditebus oleh Kristus itu sendiri. Kalau kita tidak meneladani kehidupannya, mungkin hari-hari ini kita tidak mampu melewati proses yang ada. Karena kita memiliki teladan yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita memiliki teladan yang sangat luar biasa, yaitu Kristus sendiri. Jadi, dengan pengharapan yang kita miliki, kita selalu yakin bahwa Kristus selalu ada di dalam hati kita. Karena kita mengetahui pengorbanannya yang sangat begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat ketaatan yang dia miliki, itu sangat memberkati kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hanya dengan melihat Kristus rela mati di kayu salib, membuat kita boleh semakin kuat ketika kita boleh semakin jatuh. Mungkin kita pada saat ini ada yang mengalami tekanan, kita mengalami depresi, bahkan jiwa kita hancur, kita berkata kepada Tuhan. Tetapi kita selalu berharap, dan pengharapan kita itu adalah Kristus yang selalu memberikan motivasi tersendiri di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang membuat kita semakin berpengharapan dan menggantungkan diri sesuai dengan kehendaknya. Daya tahan menjadi salah satu motivasi di dalam setiap kehidupan kita. Respon yang benar membuat kita boleh semakin juga kuat di dalam proses yang ada, sehingga kita akan meraih sebuah kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.